Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-temanku sekalian. Ya, jadi ada ya kali ini saya record aja karena kadang nggak tahu ada masalah. Nggak tahu YouTube-nya nggak bisa streaming ya. Jadi udah saya coba dari tadi ya. Ini klarifikasi. Saya udah coba dari tadi nggak bisa stream, jadi ini saya record terus saya upload ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita udah bahas beberapa jenis tipografi, jenis font ya, ada sans serif, ada serif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis huruf fantasi. Baik, saya jelaskan dulu, kemudian kita jabarkan satu persatu. Huruf fantasi merupakan huruf yang penuh lekak-lekuk seperti tunas menjalar. Jenis huruf ini sering dipergunakan untuk hiasan pada kata atau kalimat yang berfungsi sebagai untuk mempertegas atau menarik perhatian pembaca. Dalam penampilannya, jenis huruf ini tidak huruf kapital semua, karena bila tampil dengan huruf kapital semua akan mengganggu dalam penglihatan atau kelihatan kaku atau sulit dibaca. Huruf fantasi sendiri dalam percetakan sering dipakai untuk membuat surat undangan karena diambil dari sifat kelembutan hurufnya, penyampaian informasi dan komunikasi lewat berita yang disampaikan. Dengan jenis huruf ini dimaksudkan agar gaya yang disampaikan tampak sopan, halus, dan akrab. Jenis huruf yang sering dipakai antara lain script, astral, bottleneck, mistral, ringgit, data, calliope, neon, neoscript, letter, ornes, Jim Crow, Lucia Shadow, domino, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa baca ini ya sambil di cek satu-satu, di download semuanya. Nah, coba kita cari tahu jenis huruf fantasi yang dimaksud pada literasi ini. Nah, coba data, font. Oh, internetnya kayaknya ini yang bermasalah ya. Internetnya ini. Tuh. Internetnya bermasalah ini. Loh, ini internetnya yang bermasalah. Ya, kadang. Ya, baik, itu dulu aja. Kita belum bisa akses internet ya, jadi agak trouble ini internetnya. Terus saya pakai speeding. Nah, ini sebelum off nanti ya. Baik, di antara font ini ya, jenis-jenisnya teman-teman bisa cek nanti di sini, di screenshot ya jenis-jenis font yang ini. Nah, kita lewatin ini aja, lewatin langsung lanjut ke. Nah, setelah model fantasi, nah kemarin kita udah bahas yang terakhir tuh serif ya. Kemarin, nah fantasi ya, fantasinya. Jadi fantasi di sini yang dimaksud adalah terlepas dari bentuk terlepas dari serif dan sans serif teman-teman ya. Terlepas dari bentuk serif dan sans serif. Adapun kalau misalkan ada keperluan fantasi ini untuk aplikasi karyanya ya, mungkin selain undangan atau mungkin kartu ucapan ya. Jadi atau beberapa karya-karya desain seperti brosur, seperti reklame, tetapi nampaknya semakin pada seorang desainer itu kadang mereka justru jarang menggunakan font fantasi.
Karena begini teman-teman, beberapa font fantasi itu justru akan sangat sulit untuk tingkat keterbacaannya. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang desain, ya kita harus mengutamakan karya itu mudah dibaca atau enggak. Kalau nggak mudah dibaca, ya berarti nggak bisa komunikatif, berarti nggak fungsional, gitu ya. Jadi belum tentu semua font itu baik sebenarnya ya. Contohnya ya, pengalaman saya, Comic Sans ya, Comic Sans. Nah, Comic Sans itu kembali lagi saya beri contoh bukan untuk font komik gitu. Jadi kalau salah satu font yang mungkin dia memiliki bentuk yang kurang baik ya. Dia tidak ada unsur kesatuan di situ, tercerai-berai ya menurut saya ya. Dan dibacanya pun agak, kalau dalam deretan yang panjang gini ya, untuk komik ya, itu susah untuk dibaca ya teman-teman ya. Ya mungkin ada orang yang nyaman, tapi ya kebanyakan orang mungkin mereka nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya nggak nyaman untuk melihat font Comic Sans. Nah, contohnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah modern style. Meskipun namanya modern, jenis huruf ini juga dikenal sebagai Didon, bukan hal baru. Pada abad ke-18, perbaikan dan perubahan kualitas kertas dan juga digabungkan dengan metode percetakan yang baru membuat beberapa perubahan font dan terciptanya beberapa tipografi baru. Modern adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan font dibuat pada saat ini atau dalam gaya saat ini. Font modern dikenali dengan jarinya yang tipis, serif horizontal panjang, dan yang jelas dia tebal ya, transisi tipis di stroke-nya. Tarikan garisnya adalah vertikal, tidak ada yang miring pada huruf ya. Jadi modern style itu jarang yang miring. Tidak seperti beberapa font yang memiliki jenis italik. Mereka cenderung terlihat sangat terstruktur dan dapat dianggap dingin. Karena itu font modern dapat terlihat benar-benar eye-catching dan sangat elegan pada ukuran besar. Berarti ini mirip fungsinya seperti font serif ya, font sans serif ya teman-teman ya. Nah, nanti tolong diperhatikan ini beberapa contoh font, nanti dicari-cari sendiri fontnya seperti apa. Silahkan teman-teman menikmati jenis-jenis fontnya dan dihafalkan ya. Walaupun 100% nggak hafal nggak apa-apa, yang penting tahu. Oh ini font Arnold, oh ini font Impact, oh ini namanya font Vertigo, Alter Ego misalkan ya. Jadi minimal ada beberapa font yang kalian hafalkan. Baik, kemudian mereka tidak cocok untuk sejumlah besar tubuh teks. Nah, berarti benar ini. Berarti nggak cocok kalau buat tulisan artikel, tulisan untuk novel ya, baik di web atau dicetak. Ketika digunakan untuk body copy di media cetak, efek yang disebut penyilaukan terjadi. Garis tebal menjadi sangat menonjol, sedangkan garis tipis hampir menghilang. Yang terbaik untuk menjaga mereka untuk judul dan subjudul. Anda tidak dapat menggunakan jenis huruf yang modern terlalu sering, tetapi sebagai seorang desainer itu bagus untuk dapat memilih sebagai mengenali kategori font. Nah, di sini ada jenis dari font modern itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mencari sendiri contoh-contoh dari font yang tiap jenis font yang udah saya jelaskan di sini ya. Oke, saya cek dulu tadi yang modern. Nah, ini modern style nggak ada di sini, nggak tertera contohnya ya. Baik, nah ini ada nih. Salah satu jenis modern font yang terkenal adalah Bodoni yang diciptakan oleh Giambattista Bodoni pada tahun 1798. Nah, gini teman-teman, saya share aja ya. Modern yang dia maksud itu gini, misalkan
mereka di tahun 1700-an ya, 1700, bayangkan tahun 1700-an. Jadi jenis modern di sini ya, dari perspektif mereka mungkin bagi kita yang sekarang tuh sebenarnya nggak modern juga ya. Kalau kita di abad 20, sekarang abad berapa ini? Abad 21 ya. Nah, di era zaman sekarang ini, kalau kita bicara modern ya, kalau kita bicara modern, pasti orientasinya lebih ke futuristik ya, atau minimalis. Jadi ada proses simplifikasi di situ. Kalau kita benar-benar berbicara modern, karena modern sendiri itu gini teman-teman, sebenarnya modern itu terpengaruh dari budaya mana? Ada yang tahu? Ya, budaya barat. Memang budaya barat. Kalau kita cara modern itu dari budaya barat, bukan dari budaya kita. Nah, jadi modern itu dikenal dengan budaya barat. Nah, baik, salah satu contohnya gini nih. Dulu kita itu orang yang benar-benar fokus dengan tradisi ya, teman-teman ya, tradisi. Dari pakaian kita, dari budaya kita, dari segala bentuk sistem kehidupan kita. Nah, itu kita tradisi. Kemudian mulai datanglah beberapa kolonial dari Portugis, dari Belanda. Kemudian ada campur tangan masuknya budaya Inggris waktu itu, Britania ya. Kalau dulu sebutannya bukan Inggris ya, Britania. Nah, kesini juga kita dipengaruhi oleh budaya dari Amerika ya, benua Amerika, khususnya dari USA ya, USA. Nah, memang mereka itu membawa sebuah budaya pop culture ya, pop culture yang benar-benar bisa diterima secara global teman-teman ya. Contohnya, dulu kita pakainya beskap, kebaya ya, baju-baju tradisional. Sekarang kita lebih nyaman menggunakan jas, menggunakan kemeja, menggunakan t-shirt, ya kan? Bener nggak? Coba, ada nggak teman-teman yang nyaman pakai baju tradisional sekarang? Ya pasti tetap dipakai, tetapi hanya untuk acara-acara tertentu, ya kan? Acara-acara tertentu seperti pernikahan, seperti acara mungkin karnaval yang mungkin ya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri mereka membawa pop culture atau berbagai budaya yang mudah untuk diserap oleh budaya dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai bangsa. Nah, itu yang mempengaruhi bentuk-bentuk pada elemen-elemen desain, yang juga mempengaruhi bukan sekedar dari segi kuliner, bukan dari segi pakaian tuh apa istilahnya ya? Istilah akademiknya pakaian itu apa? Fashion lah ya, fashion ya. Bukan hanya mempengaruhi fashion ya, tetapi juga bidang desain teman-teman ya, termasuk font di sini kalau kita fokusnya ke tipografi. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri mereka memang mempengaruhi bidang font tersebut. Nah, akhirnya muncullah kata modern di era abad 20-21. Modern di sini adalah sesuatu yang lebih simpel, sesuatu yang lebih terkesan futuristik, sesuatu yang lebih ada proses simplifikasi. Oleh karena itu teman-teman melihat pakaian jas, t-shirt cuma gitu doang ya, mengikuti bentuk badan kita. Dan kalau kita lihat bagusnya t-shirt di mana ya, motif yang ada pada sablon atau visual yang ada pada bagian depan atau bagian belakang dari bidang t-shirt itu ya, yang kira-kira ukurannya sekitar ukuran A4 di situ. Nah, jadi hanya itu aja point of interest. Nah, point of interest pada medianya. Kemudian kita lihat jas. Nah, itu sangat sederhana juga ya, tetapi terlihat lebih elegan di situ. Nah, disinilah muncul perpaduan ya antara kalau selain font ya, ada akulturasi yang terasa. Misalkan perpaduan dari teman-teman melihat dari dunia permusikan ya. Kita kalau di Jogja ya, di Jogja itu ada para rapper-rapper Jawa ya.
ada para hip hop Jawa di situ, genre musiknya mereka barat tapi kontennya lokal semua. Nah, itu salah satu akulturasi budaya yang terjadi setelah pasca terinfluence-nya budaya barat masuk ke berbagai bangsa, khususnya di Indonesia di sini. Nah, begitu juga kalau dengan font, kita masih jarang memang membuat font-font tradisi. Nah, tetapi ada, bukannya jarang tapi ada. Nah, di situ kita bisa melihat beberapa font aksara Jawa. Ya, kalau teman-teman bisa melihat font aksara Jawa, kalian bisa kembali lagi melihat beberapa font yang bisa kita gunakan untuk menulis aksara Jawa ya. Jadi itu namanya font carakan ya, carakan yang Hono Coroko, Podo Joyon Doto Sowolo, Podo Joyonyo Mogo Botongo. Nah, di situ Mogo Botongo. Nah, di sini saya dulu kebetulan animasinya ya, tugas akhir dari S1 ya, S1 itu bikin animasi sejarah huruf carakan ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya di situ ya. Nah, di sini ini kenapa ini tidak bisa diakses nih teman-teman ya. Ya, jadi ada trouble ini nampaknya ya. Ada trouble pada beberapa perangkat dan internet ini. Jadi saya ini record dulu, belum terupload. Jadi mungkin video ini setengah jam setelah saya selesai baru bisa terupload ya teman-teman ya. Selesai. Nah, ini teman-teman ya, contoh huruf carakan ya. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, nggak ada salahnya kita belajar font tradisi ya. Nah, jadi itu kalau kita bicara modern ya, kita bisa mulai praktek ya di minggu kedepannya. Jadi ini adalah teori final pada bab materi utama. Nah, materi-materi selanjutnya adalah materi yang sifatnya lebih aplikatif. Teman-teman nanti bisa tetap simak kelasnya dan ikut praktek. Nah, mulai kita praktek dan teman-teman nanti juga mulai membuat eksperimen kalian untuk penilaian MIT dan UAS-nya. Nah, sedikit cerita dari saya, tolong ambilin minum saya. Ada sedikit cerita di balik font ini ya. Jadi ini benar-benar di balik sejarah ya. Ada sejarah di balik font ini ya. Jadi font ini tercipta oleh nenek moyang kita yang bernama Aji Saka. Mereka punya murid ya, di mana terjadi kesalahpahaman antara kedua muridnya, antara Doro dan Sembodo ya, antara Doro dan Sembodo. Nah, antara Doro dan Sembodo, mereka tuh salah satunya dititipin keris kan, terus lupa kalau misalkan si salah satu murid itu jangan sampai ada orang yang ngambil. Nah, tapi Aji Saka nyuruh salah satu murid yang lain untuk mengambil keris dari murid yang diamanahin tersebut. Nah, terjadilah akhirnya pertarungan antara mereka karena yang satu merasa harus amanah menjaga keris
walaupun itu muridnya, walaupun itu temannya sendiri, nggak boleh diambil gitu kan. Nah, terjadilah pertarungan, akhirnya keduanya meninggal. Nah, untuk menggantikan kesedihan dari Ajisaka ya, Ajisaka, kemudian mereka Ajisaka, beliau kan mereka ya, beliau membuat font pada masa itu yang menceritakan tentang kehidupan muridnya. Di sini sebenarnya ada artinya juga. Hono Coroko bisa diartikan dengan ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Doto Sowolo, ya, Doto Sowolo. Ada dua orang abdi ya, ada dua orang abdi. Podo Joyonyo, sama-sama jaya. Nah, di sini sama-sama memiliki kesaktian yang luar biasa. Mogo Botongo, Botongo, batang ya. Tahu kan batang, bangkai. Jadi akhirnya mereka sama-sama menjadi bangkai. Nah, karena mereka sama kuat bertarung akhirnya menjadi bangkai. Nah, kelihatan dari namanya ya, memang tersirat kesedihan di balik kisah para murid Ajisaka. Nah, oleh karena itu kalau suatu saat teman-teman jadi seorang guru atau jadi seorang nasihat buat kita, jangan sampai terjadi kesalahpahaman antar muridnya ya. Begitu juga kalau teman-teman ada kesalahan ya, langsung aja klarifikasi kesalahan tersebut kepada guru kalian. Jangan sampai terjadi pertarungan, terjadi pertempuran antar grup WhatsApp ya. Jadi langsung klarifikasi ke gurunya kalau misalkan ada sebuah kesalahan. Baik teman-teman, saya rasa itu pengantar dari kita ya. Di sini masih sisa beberapa karya. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa elemen tipografi yang teraplikasi pada beberapa karya. Teman-teman bisa melihat beberapa karya yang menggunakan font tipografi yang yang baik dan benar. Misalkan, nah kalau teman-teman melihat ini ya, nah tiap font itu bisa memberikan sensasi dan dia mengandung representasi. Nah kalau kita buat font horor ya pilihlah font yang dia punya bisa mampu merepresentasikan horor dan seram di situ. Nah, ini salah satunya penggunaan font ini. Kalau misalkan fontnya lucu ya, nah kalau misalkan fontnya lucu ya gunakanlah font yang dia lebih bersifat kurva. Nah misalkan seperti ini juga bisa ya. Lucu bisa, elegan juga bisa, terus lebih ke apa namanya teman-teman, lebih feminin juga bisa ya kalau misalkan font yang menggunakan kurva. Kemudian kalau font yang elegan ya gunakan font-font yang seperti ini ya, misalkan Remen Oil ya kan. Nah di sini teman-teman bisa melihat beberapa aplikasi dari font yang baik dan benar untuk karya desain. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ya, misalkan penggunaan font dalam komik misalkan ya, penggunaan font dalam komik kita juga salah satu font yang mungkin sesuai ya, yang enak dibaca tuh kan dari jauh enak dibaca nih. Nah, salah satunya Anime Ace ya, Anime AC ya, Anime Ace itu bisa digunakan untuk font pada komik. Nah kalau komedi bisa kayak gini nih. Nah kalau saya bicara font fantasi ya, kita juga bisa membuat beberapa font yang kita karang sendiri.
Tetapi kadang kalau saya pribadi ya mengarang font sendiri itu pasti melibatkan font asli. Nah, misalkan seperti ini, waktu saya pertama kali merancang titel ya Ultimate Grade ya, Ultimate Grade. Nah, nanti tugas teman-teman membuat berbagai titel font ya untuk kemudian diaplikasikan pada titel karakter-karakter di sini. Jadi nanti kalian menciptakan sekitar 10 titel dengan bahan baku font. Jadi secara tidak langsung kalian nanti membuat 10 karya desain tipografi. Nah, di situ. Harapan saya kalau bisa bikin titel tersebut ya, ilmu itu bisa kalian aplikasikan saat kalian buat titel film, buat titel yang lain, menyusun font pada novel, itu udah gampang banget ya. Ya itu teman-teman, saya rasa cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.